Ketika langit malam di timur tengah berubah merah membara, ketika suara ledakan mengguncang tanah suci dari Tel Aviv hingga Yerusalem, dan ketika pertahanan tercanggih Israel Iron Dome tak mampu menahan gempuran, dunia pun sadar. Rudal Sejil buatan Iran bukan sekadar senjata, tapi simbol kekuatan baru yang tak bisa diabaikan. Dalam beberapa bulan terakhir, ketegangan antara Iran dan Israel meningkat tajam. Mulai dari serangan drone, sabotase nuklir, hingga pembunuhan tokoh militer dan ilmuwan. Namun puncaknya terjadi pekan ini, ketika Iran secara terbuka meluncurkan puluhan rudal balistik Sejil ke wilayah Israel sebagai balasan atas serangan udara yang menghantam konsulatnya di Damaskus. Serangan diluncurkan dari beberapa titik tersembunyi di wilayah barat Iran. Dalam hitungan detik, radar-radar di Tel Aviv mendeteksi objek terbang hipersonik mendekat. Tapi yang membuat geger bukan hanya jumlahnya, tapi kecepatan dan presisinya. Rudal Sejil adalah senjata balistik dua tahap berbahan bakar padat, berkecepatan tinggi, dan dirancang untuk menyerang target dalam radius 2000 km lebih. Nama, Sejil, sendiri berasal dari istilah Al-Quran yang merujuk pada batu dari neraka yang menghancurkan pasukan bergajah. Sebuah nama yang bukan hanya simbolik, tapi benar-benar merepresentasikan daya hancur luar biasa. Tidak seperti rudal-rudal berbahan bakar cair yang membutuhkan waktu lama untuk persiapan. Sejil bisa diluncurkan dalam kondisi siap tempur, bergerak dari peluncur mobile, dan bisa ditembakkan hanya dalam hitungan menit. Bahkan sistem satelit sekalipun kesulitan mendeteksi peluncurannya tepat waktu. Rudal ini membawa hulu ledak konvensional berat, tapi sejumlah analis militer meyakini bahwa desainnya bisa dimodifikasi untuk mengangkut hulu ledak nuklir di masa depan. Inilah yang membuat para jenderal di Pentagon dan Tel Aviv tidak bisa tidur nyenyak malam ini. Iron Dome adalah kebanggaan militer Israel, sistem pertahanan udara yang selama ini mampu menembak jatuh 90% lebih roket dari Gaza dan wilayah lain. Tapi malam itu, Sejil membuatnya tak berdaya. Kecepatan Sejil yang bisa mencapai Mach 8 di fase terminal menjadikan peluncuran intercept tidak akurat. Rudal-rudal Sejil menghantam beberapa wilayah strategis, termasuk pangkalan udara, depot amunisi, dan kawasan industri militer. Asap membumbung tinggi, sirene meraung tanpa henti, dan sistem komando Israel sempat lumpuh selama lebih dari 20 menit. Beberapa sumber menyebutkan, lebih dari 10 rudal berhasil lolos dari intersepsi, menghantam langsung target dengan akurasi tinggi. Salah satu rudal bahkan dilaporkan nyaris menyasar area dekat fasilitas nuklir Israel di Dimona, sebuah pesan bahwa Iran tahu di mana jantung pertahanan Israel berada. Tak lama setelah serangan itu, dunia bereaksi keras. Amerika Serikat mengirimkan tambahan kapal induk dan sistem THAAD ke kawasan Teluk. Uni Eropa menggelar pertemuan darurat. Namun yang mengejutkan, Rusia dan Cina tidak serta-merta mengutuk Iran. Sebaliknya, mereka menyerukan agar semua pihak menahan diri. Istilah diplomatik yang dalam bahasa geopolitik seringkali berarti, kami mengamati. Dan mungkin mendukung secara diam-diam. Beberapa negara di kawasan seperti Suriah, Yaman, dan Lebanon malah memuji tindakan Iran sebagai langkah berani melawan penjajahan Zionis. Kini dunia menghadapi skenario yang tak lagi bisa dianggap remeh. Jika Iran terus meluncurkan rudal Sejil dalam jumlah besar, dan Israel merespons dengan kekuatan penuh, termasuk potensi penggunaan senjata nuklir taktis, maka kawasan Timur Tengah akan meledak. Dan bukan tidak mungkin, konflik ini akan menyeret Amerika, Rusia, bahkan NATO. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang memulai, tapi siapa yang akan menghentikan sebelum semuanya terlambat? Sejil bukan sekadar rudal. Ia adalah simbol dari babak baru peperangan modern, di mana kecepatan, kecanggihan, dan presisi mengalahkan kuantitas dan sistem lama. Dan malam ini, seluruh dunia menyaksikan bagaimana satu rudal dari padang pasir Persia mampu membuat sistem pertahanan tercanggih dunia runtuh dalam diam. Apakah kita sedang menyaksikan awal dari perang dunia berikutnya? Atau ini hanya peringatan bahwa dunia butuh perdamaian lebih dari sebelumnya?